Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه وراقبوه حق المراقبة اتقوه تفوزوا وتسعدوا وتفلحوا في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib berpesan, bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasilah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan sebenar-benar muraqabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bahwa hanya orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibbatil muslimun afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah paling pendek dibandingkan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, sangat sedikit yang lebih daripada hal tersebut. Dan kalau kita berpikir umur kita dikaitkan dengan ibadah kita, kalau seandainya seseorang berumur 60 tahun, maka 15 tahun dia tidak dihitung atasnya
beramal ibadah, karena sebelum baligh. Kemudian berarti sisanya 45 tahun. Kemudian dari 45 tahun tersebut dikurangi 20 tahun untuk tidur yang sewajarnya, karena 8 jam manusia tidur sewajarnya. Berarti sisa 25 tahun. 25 tahun dikurangi lagi sekitar 20 tahun untuk seseorang buang hajat, untuk seseorang makan dan minum, untuk seseorang duduk-duduk nongkrong, untuk seseorang bersenda gurau, ataupun hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Berarti hanya tersisa 5 tahun bagi seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk benar-benar menggunakan ibadah umurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau seandainya 5 tahun tersebut dia gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Bagaimana kabarnya kalau seandainya ternyata 5 tahun tersebut yang merupakan sisa akhir dari umur dia isi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sungguh sangat merugi orang-orang tersebut. Dan sudah menjadi hikmah Allah dan ketetapan Allah bagi seluruh manusia bahwa apabila manusia meninggal dari kehidupan dunia berpindah kehidupan akhirat, dimulai di alam kubur, maka saat itu terputus amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, sampai ketika datang kepada mereka kematian, maka sebagian mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Agar aku bisa beramal saleh apapun sebagaimana yang sudah aku tinggalkan selama aku hidup di dunia. Apa jawab Allah? Kalla, tidak bisa kembali. Setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan bersedekahlah kalian dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Kemudian ia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya diakhirkan umurku sedikit agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa beramal saleh. Tapi apa kata Allah? Seseorang jika telah datang batas waktu kematiannya, maka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang, kita semua, kalau sudah mati maka tidak ada waktu untuk beramal, terputus waktu untuk beramal, tidak ada waktu untuk menghasilkan pahala lagi di sisi Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluh." Jika seorang manusia mati, maka terputuslah amalnya. Umur sudah sedikit, pendek, setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Tetapi alhamdulillah, karunia Allah luas. Meskipun umur kita sedikit, di sana ada meskipun umur kita sedikit dan setelah mati tidak ada waktu untuk beramal, ada amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah menjadi satu tulang ekor. Karena manusia, kita semua kalau sudah dikubur akan habis dimakan oleh tanah. Ma syai'un minal insan illa bali illa 'adbudz dzanab wa minhu yurakkabu yaumal qiyamah. Tidak ada manusia
ketika dikubur kecuali akan binasa, kecuali satu tulang ekor. Dari satu tulang ekor tersebut akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya khutbah pada kesempatan kali ini akan menyebutkan 10 amalan yang pahalanya mengalir setelah mati. Wahai kaum muslimin, bertekadlah setelah mendengar ini, walau satu dari amal tersebut Anda masuk ke dalamnya, walau satu, tidak mesti harus 10, walau satu, bisa mendapatkan amalan, mengerjakan amalan yang pahalanya mengalir walau setelah mati. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa mayyitun fi qabrih. 7 amalan yang mengalir untuk seorang hamba pahalanya dan dia dalam keadaan sudah mati di dalam kuburnya. Dihafal 7 amalan tersebut. Nanti akan saya tambahkan 3 amalan agar mungkin salah satu dari kita bisa beramal dengan 10, salah satu dari 10 tersebut. Yang pertama, man 'allama ilman, siapa saja yang mengajarkan ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis yang sahih dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dengan ilmu agama yang benar, seseorang menunjuki manusia mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Seseorang menunjuki manusia mana yang hak, mana yang batil. Maka selama ilmunya bermanfaat untuk orang lain, selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Perhatikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan kitabnya Al-Um, dengan kitabnya Ar-Risalah. Beliau ulama Islam abad ke-3 Hijriyah, 300 Hijriyah. Sekarang kita abad ke-15 Hijriyah. Hampir 11 abad, 11 abad, tapi pahalanya terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Makanya manusia yang paling banyak pahalanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ilmu dari beliau akhirnya kita mengetahui agama Islam. Dahulu orang mengatakan yamutul alim wa yabqa kitabuh. Seorang yang berilmu bolehlah mati, akan tetapi masih tersisa buku-bukunya. Oleh sebab itu, Anda yang diluaskan rezekinya bisa termasuk di dalam orang yang menyebarkan ilmu dengan mencetak buku-buku yang bermanfaat, kemudian disebarkan di tengah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa ajra nahran, yaitu yang mengalirkan sungai-sungai, saluran-saluran yang tertahan, kemudian akhirnya dia buka saluran-saluran tersebut, akhirnya kaum muslimin bisa menanam, bisa melakukan pertanian, sehingga kaum muslimin mendapatkan pahalanya. Seorang yang tersebut mendapatkan pahalanya, kaum muslimin mendapatkan manfaatnya. Selama sungai-sungai tersebut mengalir, saluran-saluran tersebut mengalir, mata air tersebut mengalir, maka selama itu pahalanya akan mengalir. Kemudian yang ketiga, au hafara bi'ran, yaitu yang menggali sumur. Ada sebuah hadis yang mana seorang lelaki kehausan, lalu dia turun ke sebuah sumur, lalu dia minum dari sumur tersebut. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, dia melihat seekor anjing ya'kulu thara minal atash. Dia makan pasir-pasir yang ada di sekitar sumur tersebut yang lembab karena saking hausnya anjing tersebut. Kemudian orang tersebut meminumkan air sumur tersebut ke mulut anjing tersebut. Fasyakarallahu lahu faghufira bihi, maka Allah bersyukur atas amalan orang tersebut dan orang tersebut diampuni dosanya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, inna fil bahaimi la ajr." Apakah
ketika kita memberi makan kepada seekor binatang kita mendapatkan pahala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli kabidin ratbin ajrun. Setiap makanan yang engkau masukkan ke dalam rongga perut apapun, entah itu manusia ataupun hewan, walau seekor burung yang hanya mengambil dan meminum dari air ledeng kita, maka di situ terdapat pahala yang mengalir terus sampai kiamat meskipun kita sudah mati. Kemudian yang keempat, au gharasa nakhlan, yaitu orang yang menanam pohon kurma disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena pohon kurma termasuk pohon yang paling utama, termasuk pohon yang paling kokoh. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar pohon kurma. Dengan pohon tersebut para hewan bisa mengambil manfaatnya, para manusia bisa mengambil manfaatnya. Selama bisa diambil manfaatnya, selama itu mengalir pahalanya sampai meskipun dia sudah mati. Kemudian yang kelima, bana masjidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana lillahi masjidan walau kamabhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, walaupun bangunan masjid tersebut kecil, sekecil angkraman burung. Anda tahu sangkar burung ketika dia mengangkrami telur-telur yang dia telurkan untuk anak-anaknya sekecil itu, walaupun membangun masjid, ikut andil membangun masjid sedikit pun, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Kenapa demikian? Selama masjid tersebut dipakai, berarti orang sholat di dalamnya, orang membaca Al-Quran di dalamnya, kaum muslimin sholat Jumat berjamaah di dalamnya, kaum muslimin berdoa, bertafakkur di dalamnya. Lihat kisah Bani Najjar, keturunan Najjar, Masjid Nabawi yang kita kenal dari mulai 14 abad yang lalu, itu adalah wakaf dari keluarga Najjar. Berapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Inilah orang yang cerdas, inilah orang yang tahu arti sebenar kekayaan, inilah orang yang cerdas, ini orang yang tahu bagaimana menggunakan kekayaan pada tempatnya. Kemudian yang keenam, yaitu waratha mushafan, yang mewariskan mushaf, pergi membeli mushaf 30.000, 20.000, 50.000, selama mushaf tersebut dipakai oleh kaum muslimin, selama itu pahalanya mengalir, walaupun dia sudah mati, tulang belulangnya tinggal satu tulang ekor saja. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu au waladan salihan taraka waladan salihan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Dia meninggalkan anak yang saleh yang beristighfar untuknya setelah kematiannya. Yang kedelapan, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya au bana baitan libni sabi, atau seseorang yang membangun rumah untuk orang-orang yang bersinggah di perjalanan, maka selama rumah tersebut dipakai, selama rumah tersebut diambil manfaatnya, selama itu mengalir pahalanya. Kemudian yang kesembilan, yaitu seorang yang berwakaf sedekah jariyah. Dia mensedekahkan sesuatu, barangnya tetap, tetapi terus diambil manfaatnya, membangun lembaga pendidikan, membangun masjid, membangun pesantren, membangun hal-hal yang bermanfaat. Barangnya tetap di situ, tanahnya tetap di situ, tetapi terus diambil manfaatnya. Selama diambil manfaatnya, maka selama itu mengalir pahalanya walau setelah kematian. Yang ke-10, yang terakhir, dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini khusus untuk orang-orang yang mempunyai kuat badan. Mungkin ada orang berpikir, saya tidak punya harta Ustaz, saya tidak punya ilmu Ustaz, saya tidak punya keahlian apapun, saya cuma kuat, saya bisa menjaga perbatasan,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Fa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal." Menjaga di perbatasan, baik itu para tentara, orang-orang yang kuat, sehari semalam itu pahalanya lebih baik daripada seseorang berpuasa selama sebulan di siang harinya dan bertahajud selama sebulan di malam harinya. Kalau orang ini meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir sebagaimana yang dia amalkan. Maka kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ambillah salah satu dari 10 ini. Tidak perlu 10-nya, satu saja, agar kita mendapatkan pahala terus mengalir sebagaimana di dalam satu ayat dalam surat Yasin. Karena sebagian orang membaca surat Yasin akan tetapi tidak memahami apa yang ada di dalamnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami membangunkan orang yang mati nanti di hari kiamat, dan kami menulis amalan-amalan yang telah mereka lakukan saat di dunia dan sisa-sisa amalan mereka. Itulah pahala-pahala yang akan mengalir setelah dia meninggal. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه حق تقواه. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله